Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, tidak perlu lama-lama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kemudian acara yang selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ilham. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama yang telah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat yang begitu merdu. Kemudian kita lanjutkan ke acara ketiga, yakni pembacaan kultum dari Ustadz kita, Ustadz Wisnu SPD. Dipersilahkan. Bapak boleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amana bi ni'mati ilal iman wal islam. Wassalli wassalim ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji kepada Sang Maha Suci, syukur kepada Sang Maha Ghafur, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan pada kita semua pada malam hari ini, yang masih memberikan pada kita semua nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa menghadiri acara kultum pekanan pada malam hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustaz Halub, mari kita sama-sama doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman santri Rumah Tahfiz Darul Razak, yang semoga selalu Allah istiqomahkan hatinya dan dikuatkan hatinya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kultum malam hari ini, kultum yang akan saya sampaikan yaitu berjudul muhasabah diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang sudah tidak asing kita dengar, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan yang spesifik. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjunjung atau mematuhi seluruh perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian ketika Allah setelah memerintahkan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menintrospeksi diri terhadap diri mereka. Al-Quran menegaskan sebagai berikut, ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi hari esok di sini yaitu adalah hari akhirat. Jika kita cermati, terdapat 3 keterangan waktu pada ayat di atas sebagai bentuk introspeksi terhadap diri kita. Ketiga keterangan tersebut yaitu pertama, wala tangzur. Kita diperintahkan untuk memerhatikan dan meneliti kondisi saat ini. Setiap mukmin menyadari bahwa kesempatan adalah karunia terbesar yang harus disyukuri dengan berbuat baik agar dapat membangun jejak-jejak kehidupan dan menjadi warisan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu qaddamat. Pengertian ini merujuk pada segala hal yang telah diperbuat pada masa lalu sebagai nasihat sebagai pelajaran terbaik. Dan yang terakhir yaitu ligot, yaitu semua ligot. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan. Selain itu, proses introspeksi dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang, guna menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Jadi di dalam ayat Al-Hasr ini, yang pertama yaitu memerintahkan pada kita, yaitu untuk selalu memperbanyak amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat kelak. Dan yang kedua yaitu
selalu merenungi sikap kita di masa lalu untuk memperbaikinya agar bisa lebih baik di masa depan. Dan yang terakhir yaitu tidak mengulangi sikap-sikap kita yang mengandung kesalahan atau mengandung kekurangan agar bisa lebih baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Dan jika dirangkai menjadi satu, maka muhasabah diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan di masa depan. Itulah maksud dari surat Al-Hasr ayat 18 tersebut. Perbuatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang lebih baik adalah introspeksi diri. Dalam istilah Arab disebut juga dengan muhasabah diri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad yang berbunyi, hendaklah kalian menghisab, yaitu mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah mengandung makna perlunya orientasi pada masa depan, yaitu tujuan evaluasi diri adalah untuk lebih baik di masa depan. Ada dua dimensi masa depan, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Surat Al-Hasr yang tadi dibacakan merupakan pondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia dan di dunia dan di akhirat. Keseimbangan masa depan di dunia dan di akhirat adalah sebagaimana doa kita sehari-hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya yaitu wahai Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana ketika seseorang tidak ingin dalam dirinya, tidak ada keinginan untuk muhasabah diri? Maka di sini disebutkan orang yang tidak ada kemauan untuk muhasabah diri atau merenung diri, memperbaiki diri sendiri, yaitu termasuk orang yang sombong. Mengapa? Karena orang yang sombong merasa dirinya telah sempurna sehingga ia merasa tidak perlu melakukan introspeksi. Na'udzubillahi min dzalik. Ia merasa selalu baik, benar, perfect, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kesombongan inilah yang menutup manusia dari kebenaran, nasihat, karena dia tidak pernah muhasabah atau introspeksi terhadap dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat yaitu yang berbunyi, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Apa? Mutakabbirin jabbar, yaitu dalam surat Al-Ghafir ayat 35 yang artinya demikianlah Allah akan mengunci. Demikianlah Allah akan mengunci mati. Udah dikunci, kunci mati pula hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi jika orang sombong dan sewenang-wenang, semau gue gitu hidupnya, maka Allah akan mengunci mati. Salah satu tolabah pendidikan ulama Tajrih Muhammadiyah, yaitu jika disingkat menjadi PUTM Yogyakarta, yaitu Ustadz Ahmad Farhan Juliawansa memberikan 5 urgensi tentang muhasabah diri. Yang pertama, beliau mengatakan dengan membiasakan muhasabah akan diringankan hisabnya di hari kiamat. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu,
wa jinnuha qabla an tujanu wa ta'ahabbu lil ardil akbar. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab di hadapan Allah kelak, dan hendaklah kalian menimbang diri sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, Ustaz menyampaikan, yaitu ketika seseorang muhasabah diri akan menjadikan dirinya terus berada di jalan kebenaran. Sebagaimana Quran surat Al-Fatihah ayat 6, dengan muhasabah seorang muslim akan berusaha untuk amalannya terus berjalan di atas petunjuk Allah. Maka Imam Al-Baidawi menjelaskan bahwa seorang akan terus berada di jalan kebenaran ketika ia rajin untuk muhasabah. Yang ketiga, beliau mengatakan muhasabah diri dapat bermanfaat untuk mengobati kalbun, yaitu hati yang sakit. Hati manusia itu ada bermacam-macam. Ada kalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Dan kebalikannya, ada kalbun marid, yaitu hati yang sakit, dan kalbun mayit, hati yang mati. Ustadz Ahmad juga menegaskan dan memberikan ciri-ciri hati yang selamat, bahwa hati yang selamat adalah hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini Ustaz Ahmad memberikan contoh seperti kita azan berkumandang, hati kita yang salim, yang selamat akan mendengarkannya dan segera memenuhi panggilannya walaupun di saat itu sedang mengerjakan tugas. Ketika hati kita sakit, maka obatnya adalah dengan melakukan muhasabah, bertaubat, dan merenungi segala perbuatan yang telah kita perbuat. Apakah selama ini perbuatan kita sudah benar? Apakah ucapan kita ada yang salah terhadap orang lain? Apakah mata kita salah untuk dipergunakan untuk melihat? Apakah dua kaki kita banyak dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitulah dan seterusnya. Selalu muhasabah diri. Sungguh-sungguh. Dan zikir pun Ustaz Ahmad memberitahu bahwa zikir juga termasuk yang dapat bisa mengobati hati yang sedang sakit. Dengan itu maka hati kita akan salim atau selamat dan kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, Ustaz Ahmad memberikan lagi senantiasa menjadikan diri kita merasa kurang atau tidak puas dalam hal kebaikan. Dengan muhasabah apa yang sudah dikerjakan, amal ibadahnya akan selalu merasa kurang dan takut jika amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, orang yang muhasabah akan meningkatkan semangat dan memperbaiki niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan muhasabah diri kita akan senantiasa memanfaatkan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Umur hidup setiap orang itu berbeda-beda, ada yang umurnya 60 tahun lebih, ada juga yang umurnya hanya beberapa hari saja. Ini merupakan tanda bahwa takdir kematian seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah yang sama-sama kita dengarkan. Begitu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ustadz barusan. Tapi salah satu yang bisa saya ambil yaitu
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut wahai orang-orang yang beriman? Karena orang yang beriman pasti bertakwa, pasti sholat. Nah, kemudian itulah dia. Em, Sekian. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena yang salah-salah datang dari saya dan seton. Kemudian yang benar-benar datang dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Yang penutup, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.